Assalamualaikum majikan, kali ini kita mau bahas sekte-sektean ya. Karena cerita kali ini tuh selain sektenya dipimpin sama wanita, yang jarang-jarang maksudnya biasanya kan dipimpinnya sama cowok. Ada sih dulu wanita juga, Lia Eden, tau nggak, legend tuh. Nah tapi ya, ending dari kasus ini tuh juga nggak sesuai sama harapan daripada netizen. Padahal ini ceritanya macam kayak di cerita-cerita film horor begitu, tapi kok happy endingnya ini lebih ke penjahatnya yang jadi happy ya. Ya udah makanya langsung aja kita bahas. Dimana dedengkot majikan dari pemimpin sekte ini tuh nama famousnya adalah Anne Hamilton Braine. Tapi sebenarnya kalau di KTP namanya tuh Evelyn Grace Victoria Edwards. Ya pokoknya nama Evelyn ini tahu-tahu berubah menjadi Anne ya, itu memang dikarenakan dia jadi pemimpin sekte. Makanya semacam pakai nama panggung gitulah istilahnya. Cuma biar kalian kagak puyeng ya, ditambah Babu juga suka kelibetan kan perkara nama-nama orang gitu. Jadi dari awal nih nanti sampai akhir kita manggilnya dengan sebutan Anne aja ya gengs ya, sepakat ya? Oke, jadi si Anne itu lahir pada tanggal 30 Desember 1921 dan tumbuh di sebuah kota pertanian kecil di daerah Sale, Australia. Di sana, Anne ini tinggal ya bersama kedua orang tuanya, dan Anne sendiri itu adalah anak sulung, anak pertama nih dari 7 bersaudara paling tua. Yang seperti kebanyakan kasus-kasus seperti ini, keluarganya itu memang bukan keluarga yang harmonis, di mana si bapaknya jarang pulang. Intensitas jarang pulang yang dimaksud ini bener-bener jarang pakai banget. Bisa setahun cuma 2 kali pulang ke rumah. Nah, tapi yang menariknya adalah si ibunya Anne itu mengaku kalau dia punya indera keenam dan bisa ngomong sama arwah orang mati. Alhasil sehari-hari dia jadi suka ngomong sendiri. Ya cuma ini bukan teman cerita, dimana orang-orang banyak yang nggak percaya. Ujung-ujungnya ibunya itu memang didiagnosa mengidap paranoia sama skizofrenia. Yang nggak jarang dia suka keluar masuk rumah sakit jiwa untuk melakukan pengobatan. Akibatnya si Anne dan adik-adiknya itu jadi suka keluar masuk panti asuhan juga. Perkara dia sama adik-adiknya kagak ada yang ngurus, bapaknya kan kagak pernah pulang. Cuma sebenarnya pada saat itu bisa dibilang hidupnya Anne ini terbilang ya oke-oke aja lah. Karena di panti itu kan dia juga dikasih makan, bersekolah juga seperti anak seumurannya. Bahkan sampai loncat lagi nih kita langsung waktu usianya Anne 30 tahun, jadi jauh ya. Anne ini menjalani hidup yang normal kayak kebanyakan orang juga, gengs. Gak ada cerita yang aneh-aneh lah, maksudnya dia kerja, terus nikah sama pria bernama Lionel Harris, terus punya seorang anak perempuan juga yang bernama Judith. Bener-bener kehidupan orang normal pada umumnya. Tapi di tengah-tengah kebahagiaannya itu, tahu-tahu suaminya meninggal secara mendadak karena kecelakaan lalu lintas. Ya tentunya kejadian tersebut membuat Anne terpukul. Mana anaknya si Judith ini juga masih kecil. Alhasil Anne yang sebagai single parent tetap harus semangat menjalani hidup demi anaknya itu. Loncat lagi kita nih ke tahun 1960 ya, sewaktu si Anne ini menginjak umur 40 tahun. Yang dari sini barulah mulai tuh ada gila-gilanya ini orang. Dimana di waktu ini dia memutuskan untuk ganti nama. Dimana tadi kan nama awalnya adalah Evelyn, terus menjadi Anne Hamilton. Kayak yang tadi kita udah jelasin di awal ya majikan ya. Alasannya kenapa? Karena nama Anne itu dianggap akan membawa banyak berkah. Macam kayak orang ganti nama itu kan karena suka sakit-sakitan, terus dirasa hidupnya sial mulu, jadinya ganti nama gitu tumpengan ya. Ya selain itu, keputusannya untuk ganti nama itu karena si Anne ini posisinya memang lagi getol-getolnya banget ikut kelas mediasi. Dia ngefans banget sama seorang guru di kelas meditasinya itu. Dan kata gurunya disarankan memang dia disuruh ganti nama. Gurunya ini cewek, gengs. Dimana katanya si gurunya ini tuh udah keliling dunia buat mempelajari ilmu meditasi. Dan bahkan dapat kesempatan buat belajar dari guru-guru meditasi terbaik dari India. Gurunya ini tuh sampai di tahap pernah meditasi di goa ya selama berjam-jam. Yang kalau di sini lebih kayak semedi nggak sih, nyari wangsit bilangnya. Ya karena namanya ngefans dan sampai terinspirasi ya, makanya Anne ini mulai kepikiran buat mengikuti jejak si gurunya ini. Dia tuh belajar tentang banyak hal meditasi dan mulai mengkait-kaitkan semua hal dengan ilmu spiritual begitu loh. Setelah dirasa sudah cukup belajar, Anne ini mencoba membuka kelasnya sendiri dengan metode yang sama yang memang dia tiru dari gurunya tadi. Dan ternyata works, geng. Maksudnya orang-orang yang ikut kelas meditasinya juga jadi pada ngefans sama si Anne. Malahan rasa kagum dari para pengikutnya Anne ini tuh lebih ekstrim daripada waktu si Anne ini ngefans ke gurunya itu. Soalnya para pengikutnya Anne nih mulai menganggap si Anne ini punya kemampuan spesial yang tidak dimiliki sama orang biasa. Anne sendiri sering membrandingkan dirinya nih sebagai keturunan bangsawan Perancis gitu, padahal mah ya
Kagak ada backgroundnya Prancis sama sekali, boro-boro. Ene ini juga suka mainin tuh papan Ouija dan bilang ke para muridnya kalau dia memang bisa ngomong sama orang mati. Persis kayak emaknya dulu yang padahal emaknya gila. Ya bedanya kalau emaknya ini kan langsung dicap sebagai orang gila memang ya. Tapi kalau si Anne, para muridnya percaya-percaya aja. Dari sinilah Anne ini mulai membuat doktrin-doktrin kepada mereka semua. Anne bilang kalau dia ini sebenarnya nggak bisa mati dan akan selalu awet muda. Ya emang sih waktu itu si Anne kelihatan kulitnya mah kenceng. Cuma sebenarnya itu gara-gara dia pernah melakukan operasi plastik yang mana pada zaman itu kan masih tabu ya, belum umum kayak sekarang gitu kan apa-apa namanya oplas. Dulu orang belum begitu ngerti. Tapi si Anne bilang wajahnya ini bisa awet muda karena dia punya akses menuju air mancur awet muda yang memang hanya bisa dikunjungi atau didatangi lewat cara meditasi. Nah, pengikut Anne ini tuh kebanyakan kan cewek-cewek ya. Namanya cewek-cewek, siapa sih yang kagak kepengen awet muda? Jadilah mereka dimanipulasi, dikasih angan-angan. Kalau kalian nanti sudah sampai tingkatan meditasi tertentu, suatu hari nanti pasti kalian bisa tuh mengunjungi air mancur awet muda itu. Jadi, motivasi kosong, gengs. Udah gitu namanya cewek itu kan suka ngobrol ya, ngobrol mulu gitu, maksudnya apa juga diobrolin, termasuk kadang-kadang curhat urusan rumah tangga. Curhat dong, Mak. Jadinya si Anne ini yang dianggap memang bijaksana ya, itu selalu dimintai saran. Pokoknya kalau ada masalah dalam rumah tangganya, masalah apapun mau kecil mau besar, pasti si Anne langsung nyuruh, udahlah kamu cerai aja. Kamu gabung aja sama kita di sini dan kita akan menjadi keluarga besar yang bahagia. Ujung-ujungnya banyak pengikut Anne yang nurut. Akhirnya pada cerai tuh dan semakin lengket dengan komunitasnya si Anne. Karena mereka merasa mungkin lebih dingertiin perkara sama-sama perempuan. Karena wanita ingin dimengerti. Ya dulu begitu kan soundtracknya Softtek tuh ya, ada band ya. Hingga di tahun 1962, Anne ini udah punya pengikut setia yang semuanya kebanyakan cewek-cewek semua. Kagak ada lakinya. Tapi setelahnya dia ini baru berasa, kayaknya dia juga butuh sosok laki-laki dah. Akhirnya ditargetlah seorang pria bernama Dr. Raine Johnson yang nantinya punya pengaruh penting di kasus ini. Dr. Johnson sendiri adalah pria Inggris lulusan Oxford, gengs, dan dapat gelar PhD di bidang fisika. Pinter banget nih orang. Di Australia sendiri, si Dr. Johnson kerja sebagai profesor di perguruan tinggi yang ada di Melbourne. Ya pokoknya otaknya cespleng, kerjanya bagus, koneksinya Pancen punya itu apa? Top markotop begitu ya. Pokoknya orang yang cukup punya pengaruh di sana lah. Minusnya cuma satu. Dia ini terlalu tertarik sama sesuatu yang berbau-bau supranatural begitu. Lah tahu-tahu ketemunya sama modelan yang anak begini. Kena udah. Antara Anne sama Dr. Johnson ini sebenarnya awalnya tidak saling kenal. Yang jatuhnya mah Anne doang yang kenal sama Dr. Johnson karena kan si Dr. Johnson emang terkenal. Jadi yang Anne lakukan adalah nge-stalkingin tuh, terus ngedatengin rumahnya Dr. Johnson sampai bilang kayak, dokter mungkin emang gak kenal sama saya, tapi saya kenal Anda. Karena saya seorang peramal, yang mana saya meramalkan Anda dan istri Anda akan terbang ke India dalam waktu dekat ini, dan nanti istri Anda akan jatuh sakit. Ya tiba-tiba didatengin orang kayak gitu ya, si Dr. Johnson nggak langsung percaya. Walaupun memang sebenarnya, ya benar dia sama istrinya tuh mau pergi ke India. Tapi mungkin nganggapnya, ini orang tahu dari siapa kali begitu ya. Jadi udahlah, Dr. Johnson sama si istrinya tuh tetap melakukan perjalanan ke India. Tahu-tahu bener aja dong, sampai sana istrinya sakit perut. Nah, usut punya usut, ternyata Dr. Johnson ini memang sudah ditarget kan, sudah di-stalking sama si Anne. Dan supaya ramalannya dia terdengar tepat, Anne ini memang dapat bocoran dari tukang kebun di rumahnya si Dr. Johnson itu. Dibilang, ini dokter mau pergi sama istrinya ke India. Oh gitu. Nah, semua info itu tapi nggak gratis. Karena si Anne ini sampai rela tidur sama si tukang kebunnya Dr. Johnson demi bisa ngorek-ngorek semua informasi tentang si Dr. Johnson. Apa aktivitasnya, hobinya, jadwal perjalanannya. Nah, cuma untuk part tadi istrinya si Dr. Johnson yang sakit di India, itu sebenarnya bisa dibilang apa ya? Kebetulan ngarang aja udah. Karena kan si Anne dapat info kalau memang istrinya ini sensitif akan makanan. Nah, di India tahu sendiri makanannya kayak apa begitu ya. Mungkin nggak cocok sama perut orang bule. Jadilah si Anne ini berspekulasi kalau istrinya ini bakal mules-mules sakit perut, dan ternyata memang benar. Cuma dari sisinya Dr. Johnson ya dia terkejut dan menganggap ramalannya Anne kok tepat. Wah, sakti uganya orang nih. Dari situ dia sama istrinya baru dia menaruh kepercayaan kepada si Anne sebagai peramal handal. Dan Dr. Johnson berarti menjadi laki-laki pertama yang ada di kelompoknya si Anne. Setelah Dr. Johnson dan istrinya gabung tuh di tahun 1963, perkumpulannya Anne ini berkembang pesat, gengs. Pokoknya bertambah kuat. Semakin jaya, jaya, jaya.
Semua itu memang karena si Dr. Johnson juga. Dia kan cerita tuh banyak koleganya ya, ada tempat meditasi loh. Itu cuma semacam olahraga yoga, tapi instrukturnya bagus banget, bisa ngeramal tahu. Istri saya aja di sana, coba deh ajak istri kamu ikut juga. Lumayan loh buat ngisi waktu luang mereka, bagus cakep. Nah dari situlah makin banyak orang yang join ke perkumpulannya Anne, karena kan pada percaya sama Dr. Johnson kan legit ya, pasti rekomendasinya bagus. Yang dari situ perkumpulannya pun resmi dikasih nama Great White Brotherhood atau persaudaraan putih yang hebat. Jadi kayak agak rasis ya perkara orang Australia. Anggota dari kelompok ini tuh isinya banyak orang-orang hebat, gengs. Ada pengacara, pengusaha, politikus, dokter, dan beberapa profesi hebat lainnya yang awalnya kan dari kolega-koleganya Dr. Johnson kan bagus-bagus orangnya. Yang ketika mereka hadir di kelas meditasi, isinya mah bukan semacam meditasi biasa, tapi lebih dengar ke khotbah keagamaan yang dilontarkan sama si Anne. Anne ini pokoknya sering bercerita kalau seolah-olah dia adalah reinkarnasi dari Yesus. Dia juga bilang punya mukjizat untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah semua itu hanya manipulasi, karena dengan kemampuannya, dia kan punya pengikut beberapa dokter ya. Jadinya Anne ini bisa mendapatkan akses ke obat LSD. Jadi LSD itu adalah obat yang sering disalahgunakan karena memang punya atau bersifat halusinogen, gengs. Yang kalau dikonsumsi dalam dosis besar, LSD itu dapat menghasilkan delusi dan halusinasi visual. Obat inilah yang dijejelin ke para calon pengikutnya si Anne. Mereka yang datang dengan keluhan sakit, setelah diobati ceritanya sama si Anne, langsung ngerasa ada perbaikan yang signifikan. Bahkan ngerasa bisa sembuh dan mampu mengalami perjalanan spiritual. Padahal mah bukan sembuh atau melakukan perjalanan spiritual. Yang terjadi sebenarnya itu mereka lagi nge-fly, gengs, karena kan lagi halu di bawah pengaruh obat-obatan tadi. Nah, selain orang yang sakit, para anggota yang mau bergabung dalam sekte ini juga harus melakukan sebuah upacara dulu. Yang basicnya lagi-lagi mereka dikasih si obat LSD itu, terus ditinggalin di ruangan gelap selama beberapa jam. Yang setelah diperkirakan efek obatnya sudah bekerja nih, Anne ini bakal datang pakai jubah putih gitu kan, disertai efek cahaya dan mesin asap. Lah kalau orang lagi nge-fly begitu ngelihatnya kan kayak wah ternyata si Anne ini bener-bener titisan Tuhan ya, bercahaya macam kayak di film-film. Dan gokilnya lagi ya, Anne ini sampai punya pengikutnya tuh owner dari rumah sakit jiwa. Yang entah gimana tuh setelah si pemilik rumah sakit jiwa ini tuh meninggal, semua properti dan manajemen dari rumah sakitnya itu jatuh ke tangan si Anne. Macam kayak dihibahin, saking loyalnya menyembah si Anne. Nah, kita masuk di tahun 1968 waktu si Anne ini berusia 47 tahun. Cuma semua orang nih ngiranya si Anne ini masih berusia 30 tahun. Ya semua itu karena mukanya masih kenceng, gengs, berkat operasinya waktu itu. Dan di saat itu si Anne ini jatuh cinta dengan seorang pria yang umurnya sebenarnya sama 47 tahun bernama Bill Baine. Tapi si Bill ini sebenarnya udah punya istri sama 4 orang anak. Makanya si Anne berusaha menyingkirkan istrinya Bill itu dengan membuat si istrinya nih bolak-balik masuk rumah sakit jiwa milik si Anne tadi. Dimana selama berobat, istrinya mah kagak pernah sembuh. Lah orang aslinya mah waras kagak gila, tapi dikasih dosis obat-obatan biar emang jadi gila gitu, paham ya? Pokoknya istrinya Bill ini tuh dimasukin ke ruang perawatan khusus, didoping LSD terus, dan dibiarkan kelaparan. Cara nyingkirinya begitu, serem banget. Ini bukan cerita-cerita pelakor yang ngirimin santet atau guna-guna supaya targetnya tuh jadi gila, enggak. Lebih real gitu, dipakein obat biar lu beneran jadi gila begitu. Singkat cerita ya udah akhirnya Bill nikah sama si Anne. Makanya akhirnya nama belakangnya si Anne tuh ada Baine-nya. Jadi kan Anne Hamilton Baine kan ngikut nama suaminya tuh Bill Baine. Sekte yang dibangun sama si Anne ini juga sampai punya pengikut 500 orang lebih, gengs. Yang rata-rata isinya kelas menengah ke atas. Mereka semua bakal berkumpul tuh tiap minggu dengerin khotbahnya si Anne sambil nenggak obat. Para pengikut ini juga sampai rela menyembah dan berlutut di kakinya Anne. Bener-bener kayak udah jadi Tuhan si Anne di mata mereka. Bahkan saking loyalnya, para pengikut Anne ini sampai rela kompakan beli properti rumah tuh di daerah yang sama. Supaya mereka tinggalnya bisa lebih berdekatan, saling terhubung satu sama lain. Mereka itu kompak sama-sama beli properti di daerah Ferny Creek, sebuah tempat di pinggiran kota Melbourne. Nah dari sini template-nya juga agak mirip-mirip sebenarnya sama sekte-sekte lain. Dimana Anne ini suka narikin duit dari para pengikutnya dengan nominal tertentu dengan alasannya semua manusia itu kan punya namanya dosa dan hutang karma. Nah cara ngebayarnya itu cukup melalui Anne aja sebagai penyambung tangan ke Tuhan. Kalau mereka sampai nggak mau bayar, ya udah tanggung sendiri resikonya, kalian nggak bakal bisa masuk surga. Dan nanti reinkarnasi di kehidupan selanjutnya kalian kondisinya bakal lebih buruk dari sekarang begitu. Bakal sial gitu jadi orang susah. Lah denger begitu pada takut. Ngasih duit lah. Jadi di pemahaman mereka nih dosa bisa dibayar pakai uang. Lah kalau begitu mah enak banget ya, orang yang pada korupsi gede-gede mah bodo amat begitu, bayar aja gitu masuk surga.
Ya sebenarnya kan makin kesini udah makin jelas ya kalau sekte Ane ini sepertinya tidak beres. Apalagi si Ane ini juga membolehkan para pengikutnya untuk bertukar pasangan. Terus dia juga bilang kiamat sudah dekat dan hanya orang-orang di sekte ini aja yang nantinya akan selamat gitu. Ya tempe seperti sekte-sekte kebanyakan kan selalu bilang kayak kiamat sudah dekat dan hanya pengikut kita aja nih yang bakal selamat. Dan sebenarnya lambat laun beberapa anggota itu gimana pun juga ya cukup sadar kalau ada yang nggak beres sama sekte ini. Tapi setiap kalau ada orang yang mau menyampaikan niat untuk keluar dari sekte, orang tersebut bakal diseret ke tempat khusus terus dioperasi lobotomi sama salah satu dokter di sana yang memang pengikutnya si Ane. FYI aja ya, lobotomi itu adalah prosedur bedah otak yang dilakukan untuk menangani penyakit mental yang memang dirasa tidak berhasil dengan obat-obatan biasa. Tapi karena hasilnya sulit diprediksi dan memang berbahaya ya namanya juga prosedur bedah otak, makanya sekarang prosedur tersebut tuh memang sudah dilarang tidak dipakai lagi di pihak medis. Jadi di dalam sektenya ini bukan cuci otak lagi gengs, tapi dioperasi otaknya biar nurut. Gila nggak? Kita lanjut lagi masuk di tahun 1970-an di mana usianya Ene pada saat itu sudah menginjak 50 tahun. Sementara para pengikutnya juga udah makin tua lah ya. Nah dari situ si Ene berpikir untuk tetap bisa memiliki pengikut yang banyak selamanya. Jadi beregenerasi. Jadilah dia mengambil bayi-bayi yang caranya apa kabar dunia? Nah, jadi pada masa itu, banyak anak remaja yang hamil di luar nikah, gengs. Dan hal itu tentunya masih tabu zaman dulu ya, dianggapnya aib. Makanya, untuk menutupi aib tersebut, para remaja yang hamil ini tuh suka dimasukin ke rumah sakit jiwa sama orang tua mereka. Tujuannya apa? Biar nggak ketahuan sama lingkungan tetangga-tetangga tuh kalau anak mereka lagi hamil. Perkara nanti pas sudah lahiran itu bayi mau dikemanain mah urusan belakangan. Yang penting perutnya ini kempes dulu, nggak ada yang tahu kalau udah pernah hamil. Ya ketebak dong dari sini ceritanya tuh kemana? Ya akhirnya sebagian besar dari anak-anak remaja tersebut kan dimasukin ke rumah sakit jiwanya milik Ane. Dan bayi-bayinya tadi diambil sama si Ane untuk dididik menjadi pengikutnya nanti. Dan karena channel atau pengikutnya Ane ini juga banyak yang dari kalangan pengacara ngerti hukum, jadi dengan mudahnya si Ane ini bisa memiliki akte kelahiran dari anak-anak tersebut yang secara hukum sah menjadi miliknya seperti memang itu adalah anak dari darah dagingnya sendiri. Cuma nggak puas sampai di situ, setiap kali ada anggota sekte yang hamil nih, memang si Ane bakal meyakinkan mereka untuk menyerahkan bayinya kepada Ane. Dan karena basicnya semua hormat sama si Ane, menganggap si Ane adalah Tuhan, jadi para pengikutnya dengan sukarela ngasihin aja anak mereka. Pokoknya total dalam waktu 1 dekade, 10 tahun berarti ya, ada 28 anak yang berhasil Ane ambil. 14 bayi itu diambil dari para remaja yang ada di rumah sakit jiwa, 14 bayi lagi dari para pengikutnya. Dimana ke-28 bayi ini taunya Ane adalah ibu mereka, dan Bill ayah mereka. Sampai akhirnya mereka ini tumbuh besarnya tuh dimasukkan ke sekolah, yang memang sekolahnya ini sebenarnya apa ya, semacam asrama yang sengaja didirikan sama si Ane sendiri. Soalnya kan lagi-lagi si Ane ini punya koneksi di dunia pendidikan ya dari para pengikutnya tadi tuh. Gampang aja dia buka sekolah sendiri gitu kan yang resmi, apalagi ini untuk membuat the next generation dari pengikut sektenya. Macam kayak di film-film thriller nggak sih jatuhnya, gengs? Ada sekolahan yang memang dibuat supaya pengikut sektenya terus-terusan ada dan sektenya tetap bertahan nggak mati. Ditambah lagi, posisi atau letak sekolahnya ini di tengah hutan jauh dari mana-mana. Bener-bener kayak asrama yang antah berantah di dalam hutan begitu loh, guys. Ya semua anak-anaknya tadi tuh 28 tinggal di sana semua, makanya kayak film horor. Di sekelilingnya juga dikasih pagar berduri, macam kayak penjara biar kagak bisa kabur. Dan mereka semua rambutnya dibuat seragam. Jadi potongannya seragam semua, dicat warna pirang juga, bener-bener kayak sekte total. Yang cewek-cewek ini potongannya sebahu, dipakein pita, dikasih baju seragam, sementara yang cowok-cowok dipotonya model bob semua. Dan di asrama itu, anak-anak tadi tuh dibesarkan dan diawasi sama orang-orang yang kita sebut saja sebagai bibi ya. Jadi ini bibinya soalnya banyak. Dan mereka semua juga merupakan pengikut setianya si Ane. Jadi bukan orang bayaran dari luar gitu loh, gengs. Tapi ya pengikut yang dimanfaatkan jasanya. Bibi-bibi inilah yang bakal menegakkan aturan kedisiplinan, mendidik, dan tinggal bersama anak-anak itu di asrama. Sementara kalau si Ane datangnya sekali-kali aja gitu ke sana buat mantau. Tapi tiap kali datang, si Ane mah image-nya kayak ibu peri. Dia tuh siap mendengarkan curhatan dari para anak-anaknya. Yang misalkan kalau ada yang badung, ada yang bandel segala macam, mah itu tugasnya si Bibi buat menghukum. Supaya image-nya si Ane ini tetap baik di mata anak-anaknya. Ya pokoknya bibi-bibi di sana tuh terkenal kejam, gengs. Bergaya disiplinannya tuh parenting militer banget. Bangun harus jam 5 pagi semuanya, rapiin tempat tidur, terus cuci baju. Lalu di jam 6.30 semua anak harus melakukan meditasi selama 1 jam dengan dengerin khotbahnya Ane tuh ibu mereka. Setelah itu baru boleh sarapan, tapi hanya beberapa potong buah aja. Terus dilanjut olahraga dan melakukan rutinitas harian. Pokoknya
Pokoknya setiap hari udah terjadwal. Ya sebenarnya kehidupan seperti itu mungkin 11-12 kayak kehidupan di asrama ataupun panti-panti lainnya ya. Cuma ini versi horornya. Selain makanannya terbatas, toiletnya seadanya, listrik juga kadang mati, namanya juga di tengah hutan. Akses TV, buku, ataupun koran nggak ada karena mereka benar terisolasi dari dunia luar. Nah, keadaan juga menjadi lebih buruk karena misalkan kalau anak-anak ini melakukan kesalahan walaupun sedikit pun pasti mereka dihukum. Misalkan pakaian mereka nggak rapi atau ngomong sesuatu yang tidak seharusnya diucapkan atau bahkan sekedar nutup pasta gigi nggak benar, itu dipukulin sama si bibi. Takut banget nggak sih? Galak bibinya. Sampai-sampai semua anak di sana pasti punya memar ataupun luka. Soalnya siapa sih yang nggak pernah melakukan kesalahan? Apalagi kan tadi kesalahannya sebenarnya sepele tetap aja dihukum. Saking parahnya hukuman di sana ya, sampai ada anak nih yang dijuluki si zebra. Karena dia paling sering mendapatkan pukulan dan hukuman hingga bekas lukanya itu membentuk garis-garis kayak zebra. Saking banyaknya gitu disabet nih ya. Nah, lanjut lagi sekarang kita masuk ke tahun 1980-an. Sewaktu Ana ini berarti berusia 60 tahun. Di fase ini, Ana bener-bener udah jadi uang sugih, orang kaya pakai banget. Yang semua itu dia dapatkan dari duit-duit tebusan dosa dari para pengikutnya biar pada masuk surga. Sampai-sampai dia punya rumah di beberapa negara. Ada di Inggris, New York, London, banyak pokoknya. Karena memang niatnya dia mau go internasional. Ya pokoknya setiap keliling dunia tuh anak ini ngebawa anak-anaknya juga. Tujuannya buat apa? Buat dipamerin kalau keluarga dan sektenya si anak ini memang sempurna seperti diidam-idamkan banyak orang, punya anak yang nurut dan perfect begini loh. Jadi ketika tiba di negara tujuan, anak ini bakal ngedrop anak-anaknya itu di rumah yang memang Ana sediakan. Tapi di sana mereka seperti dikurung yang nggak boleh keluar dan dikasih sejumlah peraturan. Ya pada nurut tapi dengan catatan kan memang anak-anaknya ini sudah dibentuk sedemikian rupa macam kayak robot yang sudah disetting dengan doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran semasa di asrama. Rambutnya aja sama semua, sementara Ana bakal mencari orang baru yang kalau ada yang tertarik nih bisa dijerat, mereka bakal diajak ke rumah dan dikenalin sama anak-anaknya Ana yang sudah didandanin rapi-rapi, pada sopan-sopan dan kelihatan sempurna bener kayak robot. Jadi orang-orang kan kayak, wah perfect banget nih ya kalau kita ngikut sama Ana, kita punya keturunan nih seperti ini tuh. Kayak manis-manis, sopan-sopan, pada perfect semua. Kayak kehidupan yang tidak pernah dibayangkan sama manusia. Masuk lagi di tahun 1987, sewaktu Ananya ini umur 66 tahun. Nah, di titik ini dia kayaknya udah bingung dah. Maksudnya apalagi yang gue mau cari di dunia ini ya? Semua uang udah dapet, udah nggak berseri duitnya. Keluarga inti punya, baik-baik aja gitu. Maksudnya suaminya kan masih baik, anak kandungnya Judit juga baik. Bahkan dia punya banyak pengikut yang mau menyembahnya. Lah udah capek lah dia mau pensiun gitu, bosen ngurusin beginian mulu, kita nikmatin aja udah. Alhasil si Ana pindah ke New York bareng suaminya dan hampir nggak pernah kembali ke Australia lagi. Jadi ya udah memang menikmati duit, nyanda kehidupan baru karena bosen geng, semacam orang-orang yang tahu-tahu pindah ke Bali buat work-life balance kan. Sementara anak-anaknya di asrama itu udah pada gede-gede, dan namanya juga udah mulai besar, mulai ngebangkang. Pokoknya ada dua anaknya yang paling rebel bernama Sarah sama Lene. Mereka ini sampai di fase ya, dia mau digebukin sama bibi kayak api juga bodo amat, nggak kapok-kapok. Ya karena mereka itu kan sebelumnya suka dibawa ke luar negeri tuh, kayak cerita kita yang sebelumnya tadi. Jadi lambat laun mereka tahu tuh kehidupan di luar sebenarnya kayak apa. Makanya mereka akhirnya mengerti kalau yang terjadi di dalam asrama ini sebenarnya nggak bener. Dan semakin hari, Sarah sama Lene itu tuh makin badung, gengs. Mereka suka nyelinap keluar dari asrama dan bergaul memang sama remaja seusianya. Ya tentunya hal itu cukup membahayakan kalau mereka cerita tentang apa yang terjadi di dalam sektenya anak ini. Nanti orang-orang pada curiga dan menyelidiki. Akhirnya mereka diaduin tuh sama si bibi, ditelepon Ana lagi di New York padahal. Nah, Ana yang dengar begitu marah kayak, udah kalian bukan putriku lagi, udah pergi sana, mati kalian di selokan. Jadi diusir majikan. Lah, itu malah dirasa kesempatan emas bagi si Sarah sama Lene biar bisa pergi ya. Makanya mereka dengan senang hati langsung kabur dari asrama, pergi gitu kan. Dan mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan. Polisi menanggapi laporan mereka berdua ya serius. Dimana pada tanggal 14 Agustus 1987, polisi langsung menyidak tuh ke asramanya si Ana untuk mengevakuasi anak-anak di sana karena dapat laporan tadi kan. Dibilang di dalam asrama itu banyak penyiksaan segala macam dan ada indikasi sekte sesat. Tapi ketika polisi mencoba menyelamatkan anak-anak itu, mereka semua pada malah nggak mau. Banyak yang berontak, teriak, nangis, dan nendang polisinya. Karena memang sebelumnya mereka itu ternyata sudah didoktrin, dibilang polisi itu jahat, mereka mau menculik dan menghabisi kamu. Ya pada takut lah. Namun karena kedatangan polisi ini akhirnya terbongkar juga kebobrokan dari sekte tersebut. Abisnya kan ditemukan tuh obat-obat LSD dalam jumlah yang sangat banyak di tengah penghuninya yang kebanyakan anak-anak di bawah umur.
Sus banget. Buat apaan punya obat beginian? Makanya langsung diusut lah dan ketahuan tuh mengenai seberapa besar sektenya Anne selama ini. Para pengikutnya juga langsung pada kesorot dan terseret-seret. Dokter psikiater yang kerja di rumah sakit jiwa milik Anne itu langsung dicabut izin prakteknya. Profesor Dr. Johnson yang sebenarnya udah membangun karir dari lama tuh mendapatkan kepercayaan banyak orang juga langsung kehilangan reputasinya. Pokoknya banyak orang-orang yang punya jabatan penting pada kesandung semua. Sementara anak-anak asrama itu ditempatkan di tempat khusus oleh pemerintah. Yang awalnya mereka takut nih sama keberadaan orang baru. Mungkin trauma dengan siksaan yang pernah mereka dapati. Tapi akhirnya lambat laun mereka belajar tuh bagaimana menjalani kehidupan normal. Seiring berjalannya waktu karena mereka mendapatkan cinta, perhatian, sama gizi yang layak juga. Bahkan mereka selalu dapat kesempatan untuk merayakan ulang tahun, terus ngelakuin rekreasi, jalan-jalan bareng gitu. Pokoknya happy-happy lah. Cuma sebenarnya hal tersebut tuh butuh waktu lama untuk ngasih tahu anak-anak ini apa yang mereka jalani selama di asrama sebenarnya bukanlah sesuatu yang normal. Nah, sementara itu si Anne sama Bill apa kabar mereka? Ya masih sembunyi di New York begitu jadi DPO. Tapi di waktu bersamaan pastinya polisi Australia juga mendalami kasus ini karena kan mereka mendapatkan banyak info nih daripada anak-anak yang udah diselamatkan dan juga hasil interogasi dari para bibi-bibi yang ditangkap-tangkapin. Gimana pun juga kan bibi-bibi ini tuh para pengikut setianya si Anne yang tahu tentang jalannya sekte itu. Butuh aku alot yang hingga 5 tahunan menyelidiki kasus ini. Ya lagi-lagi semua itu juga karena kasus ini tuh melibatkan orang-orang penting yang punya banyak backingan. Pokoknya sampai di tahun 1993, Anne ini kayak semacam kegocek. Jadi dia sempat ngehubungin si Sarah, geng, semacam nanya keadaan di Australia tuh gimana, udah aman atau belum. Nggak tahu juga kenapa si Anne ngehubunginnya si Sarah ya. Mungkin si Anne ini merasa si Sarah pasti sedikit banyak tuh masih menganggap Anne ini gimana pun juga adalah ibunya. Tapi ternyata dia salah, Sarah udah nggak sepolos dulu. Dikulik-kulik lah sampai ketahuan kalau Anne sama Bill ini ternyata tinggal di daerah upstate tuh di New York. Langsung dicepuin pokoknya sama Sarah ke polisi. Ya polisi pun langsung bekerja sama-sama Interpol hingga si Anne dan Bill berhasil ketemu dan diekstradisi dikembalikan ke Australia. Dari situ mereka langsung dipenjara nih. Yang singkat cerita, persidangan dimulai. Tapi sayangnya mereka cuma didakwa atas pembuatan konspirasi demi menipu untuk kepentingan pribadi. Jadi hal yang dipermasalahkan di sini cuma melanggar karena membuat pemalsuan akte lahir dari anak-anak aja gitu, dari 28 anak itu. Selain itu, nggak ada dakwaan apa-apa, nggak ada dakwaan penyiksaan anak-anak ataupun pemerasan terhadap anggota para sekte. Karena apa? Karena kalau masalah penyiksaan itu kan yang melakukan penyiksaan adalah bibi-bibi, bukannya si Anne. Lah Anne mah selalu baik di mata anak-anak, dia nggak pernah menyakiti anak-anak dengan tangannya sendiri. Selalu lewat bibi. Jadi si para bibi itu yang dihukum. Dan untuk masalah pemerasan uang, si Anne merasa nggak pernah meres kok. Karena kan para pengikutnya sendiri yang memberikan hartanya secara sukarela. Soalnya kalau mereka nggak mau kan dibilang dosa ya ditanggung pengikutnya aja. Jadi terserah kamu mau ngasih harta atau enggak. Alhasil dakwaannya tadi cuma pemalsuan akte lahir doang. Ringan banget, gengs. Keduanya pun cuma dapat hukuman denda sejumlah $5.000 Australia tanpa adanya hukuman penjara. Jadi cuma kena denda doang gitu loh. Apa kabar dunia udah capek-capek diekstradisi dari New York gitu kan, tapi ujung-ujungnya mah lolos dari hukuman. Dan pada tahun 2004 atau berarti sekitar 11 tahun setelah keputusan persidangan tadi, Anne ini didiagnosa menderita demensia atau pikun dan dia ditempatkan di panti jompo. Tapi ini panti jomponya bener-bener mewah ya gengs, karena duitnya ini masih banyak, nggak dikulik-kulik. Tadi kan cuma dendanya $5.000 doang. Hingga akhirnya Anne meninggal di tahun 2019 di usianya 98 tahun. Jadi dia punya kehidupan yang panjang dan sebenarnya bisa dibilang bahagia ya, kagak jadi dituntut yang aneh-aneh sampai tua bergelimang harta. Yang semua hartanya itu akhirnya diwariskan ke anak kandungnya si Judith. Ya dengarnya kita kan kayak kagak adil amat ini dunia ya, kagak sesuai harapan netizen. Makanya kita bilang tadi, ini penjahatnya kadang emang kayak nggak di film-film gitu yang selalu sengsara, ujung-ujungnya nggak selalu begitu. Ya cuma itu kan kalau di dunia, ya di akhirat mah semua kan pasti katanya ada balasannya. Dan di lain sisi, anggota sektenya itu katanya dikabarkan masih ada hingga sekarang, nggak bener-bener bubar, kan emang dari awal belum bubar. Jadi dengan jumlah anggota yang masih tersisa, yang masih mengabdi setia sama si Anne, ya mereka masih meneruskan sekte tersebut, tapi memang tidak merekrut anggota baru. Cuma lebih ngejalanin sisa kehidupan aja. So itu majikan sebuah sekte yang cukup gila yang berujung nggak kayak sekte-sekte lain ya. Maksudnya selain tetap masih berjalan ya, sampai-sampai penderitanya
happy-happy aja sampai mati, meninggalnya juga banyak uang. Makanya terkadang dunia ini memang sudah kebolak-balik. Apa kabar dunia? Udah gila. Yang jahat bergelimang harta, yang baik mah hidupnya sengsara. Tapi lagi-lagi di akhirat semuanya akan dibalas sesuai dengan apa yang seharusnya. Ya cukup baru aja kita maksudnya mendengar ada cerita seperti ini. Biasanya kan sekte itu ujung-ujungnya ya pemimpinnya dihukum karena terbukti sesat ya. Tapi di kasus ini tuh lain ceritanya. Ya begitulah kehidupannya. Apa jangan-jangan ini salah satu yang maksudnya lu cantik lu aman, lu kaya lu aman ya? Ya terima kasih majikan ya udah pernah nonton ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Yang belum subscribe boleh bantu klik subscribe di bawah. Boleh juga minta klik tombol like-nya. Dan sampai jumpa lagi di kasus-kasus misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.